Oke. Binary tree is rooted tree data structure in which each node has at most 2 children. Jadi binary tree sendiri adalah konsep data structure yang dimana mereka mempunyai anak kiri dan anak kanan. Ya, jadi by default anak kiri dan anak kanan, kalau misalkan mereka nggak punya ya berarti ke kirinya 0 dan ke kanannya adalah 0. Oke, jadi istilahnya itu anak kiri maupun anak kanan. Oke. Node which doesn't have any child is called leaf. Jadi seperti tadi udah saya jelaskan bahwa nodes yang nggak mempunyai anak kiri dan anak kanan ya disebut dengan leaf, ya, leaf. Oke. Nah, ya, kalau teman-teman perhatikan di binary tree ini, ya, ini di sini adalah ada tree yang teman-teman buat, ada 18, anak kirinya adalah 16, anak kanan dari 18 adalah 5, dan seterusnya menurut teman-teman. Apakah di dalam binary tree ini mempunyai pattern? Ya, jadi pada saat kalian gambarkan ini, pada saat kalian push data ke dalam data structure binary tree, apakah binary tree ini mempunyai pattern? Jawabannya adalah tidak ada pattern, ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, anak kiri dari 18 yaitu 16. Kemudian anak kanannya juga 5 gitu ya. 16 sih lebih kecil dari 18 ya. Dan 5 pun juga lebih kecil dari 18. 7 itu lebih kecil dari 16 ya. 10 itu lebih besar daripada 5. Jadi benar-benar mereka nggak mempunyai pattern. Beda halnya dengan binary search tree yang dimana nanti kita belajar ya ke depannya, yang dimana itu ada anak kirinya pasti lebih kecil daripada parent dan anak kanannya pasti lebih besar daripada parent. Tapi untuk yang binary tree ini sama sekali nggak mempunyai pattern ya. Nah, adapun istilah-istilah yang teman-teman harus perhatikan, yaitu ada namanya perfect binary tree, complete, kemudian ada skew, kemudian ada balance ya. Nanti kita perhatikan ya, kalau di sini dikatakan perfect binary tree adalah yang setiap levelnya itu memiliki same depth ya, same depth. Oke. Kemudian complete mungkin akan lebih baik kalau kita lihat langsung ya teman-teman ya. Jadi kalau perfect subtree-nya jumlahnya sama ya semua teman-teman, tinggi dari subtree-nya jumlahnya sama, jadi benar-benar terisi penuh gitu. Sedangkan yang komplit ya teman-teman, kalau kita perhatikan pengertiannya sendiri adalah a tree binary tree in which every level except possibly the last is completely filled and all nodes are as far left as possible. Ya, a perfect binary is a complete binary tree. Jadi intinya sudah hampir terisi penuh. Ya, anak yang paling terakhir saja nih yang belum terisi. Ya, itu dikatakan complete binary tree. Nah, kalau teman-teman perhatikan skew, ya, skew di sini nih anaknya cuma istilahnya berat sebelah kiri doang ya teman-teman, penuh sebelah kiri, tapi anak kanannya sendiri ini nggak ada. Ya, anak kanannya sendiri ini nggak ada. Ya, jadi dikatakan skew. Nah, di sini sendiri ada istilahnya yang level, ya, level atau height. Ya, mungkin ada beberapa buku yang mungkin mengatakan bahwa ini level 1 ataupun level 2 ya, tapi di dalam slide ini kita mengistilahkan bahwa yang pertama ini adalah level 0. Oke. Jadi ada level 0, level 1, level 2 dan level 3. Oke. Dan maksimum nodes-nya itu bisa didapat dari 2 pangkat K. Ya, K ini adalah height-nya. Jadi kalau misalkan level 0 ya berarti 2 pangkat 0 ya. Oke, ini 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 yaitu 4, kemudian juga 2 pangkat 3 yaitu 8 ya. Oke. Ya, ini adalah properti ya. Jadi kalau mau cari maksimum ya teman-teman jumlahkan saja ya, 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2 tambah 2 pangkat 3, dan hasilnya seperti demikian. Oke. Ya, ini hanya properti dari binary tree yang teman-teman harus pahami, yaitu minimum height of binary tree of n is log n dengan basis 2
ya. Kemudian ada maksimum height-nya yaitu n-1 ya. Nah, dalam melakukan representasi binary tree ini sendiri, teman-teman bisa gunakan implementasi menggunakan array maupun menggunakan linked list ya. Jadi kalau menggunakan array ya, ini adalah struktur dari binary tree yang teman-teman harus ketahui gitu ya. Kemudian nilai A karena tadi mulai dari indeks 0, array mulai dari indeks 0, jadi A-nya ditaruh di indeks 0. Cara tahu anak kirinya gimana buat nembak indeksnya? Yaitu 2, ya ini teman-teman bisa lihat, 2P plus 1. Ya berarti 2 dikali indeks yang si A, yaitu 0, di plus 1. Berarti adalah B. Kemudian right child-nya gimana? Ya, right child-nya adalah tinggal 2 dikali 0 di plus 2, yaitu 2. Oke. Kemudian untuk cari parent-nya gimana? Ya, parent-nya P-1 dibagi 2. Contoh, ya. Di sini C ya. C sendiri adalah 2 ya. Kemudian teman-teman sebenarnya bisa langsung bagi 2 ya. Kalau kita lihat 2 kurang 1 yaitu 1 ya. 1 dibagi 2 ya, 1 bagi 2 kan 0,5 ya. Tapi karena kita memakai integer gitu ya, berarti 0,5 dibulatkan gitu ya. Dibulatkan turun yaitu menjadi 0 ya. Kemudian untuk cari anak kirinya C ya, jadi tinggal 2 kali P plus 1. P sendiri yaitu indeks dari si C yaitu 0, 1, 2 gitu ya, berarti 2 dikali 2 yaitu 4 di plus 1 ya. 2 kali 2 plus 1 yaitu 5. Makanya di sini adalah 5. Kemudian saya pengen mungkin cari tahu indeks anak kanan dari si E. Anak kanannya ya gampang, tetap masukkan saja sesuai dengan formula yang ada. Berarti tinggal 2. Ini harus tahu indeksnya indeks berapa. Oh, indeks kelima. Berarti 2 dikali 5 di plus 2, yaitu dia berada di 12. Ya, si H-nya berada di 12. Ya, kira-kira demikian. Untuk representasi binary tree menggunakan array. Nah, kemudian di sini juga ada representasi binary tree menggunakan linked list. Ya, jadi kalau menggunakan linked list ya, teman-teman bisa ada left itu untuk nunjuk ya di anak kirinya siapa gitu ya, left ini untuk nunjuk anak kirinya ini siapa. Kemudian right ya untuk nunjuk anak kanannya ini siapa. Oke. Kemudian di sini juga ada parent ya. Parent-nya ini istilahnya berisikan data dari parent yang di atasnya ya. Nanti pada saat implementasi yang akan kita gunakan sendiri yaitu saya sendiri akan mengimplementasikan menggunakan left dan right. Untuk yang parent ini tidak saya gunakan ya teman-teman, karena untuk left dan right sudah cukup. Oke, mungkin ada case-case tertentu yang membutuhkan parent ya. Tapi untuk nanti implementasinya saya akan menggunakan left dan right.